Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-An'am ayat yang ke-78 sampai pada ayat ke-79 insyaallah ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa di dalam ayat-ayat tersebut Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a syamsa bazighatan. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit. Ini masih bercerita tentang Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, qala, dia berkata, hadza rabbi, hadza akbaru. Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Falamma apalat, maka tatkala ia terbenam, maka tatkala matahari itu terbenam, qala, Ibrahim berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Hanifan sengaja kita tidak terjemahkan. Karena apa? Nanti kita akan mendapatkan keterangan sendiri berkaitan dengan masalah hanifan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan cenderung kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini sering kita baca ya di dalam doa iftitah. Ya, di dalam doa iftitah sering kita baca ini ketika kita melaksanakan salat. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-78 sampai dengan 79. Setelah bulan yang cahayanya lebih jelas. Bulan itu kan cahayanya lebih terang ya ketimbang bintang. Setelah bulan yang cahayanya lebih jelas terlihat dari cahaya bintang-bintang, kini Nabi Ibrahim alaihissalam beralih kepada matahari. Falamma ra'a syamsa, maka ketika Ibrahim melihat matahari,
yang cahayanya jauh lebih jelas dari bulan dan bintang-bintang, bahkan kehangatannya dapat dirasakan. Ya. Kalau bulan kita hanya bisa melihat cahaya, bintang juga kita hanya bisa melihat cahaya. Akan tetapi matahari selain kita bisa melihat cahaya, kita juga merasakan betapa hangatnya sinar matahari. Bahkan cenderung tuh kalau siang tengah hari bolong, kalau kita bilang panas, sampai air wudhu ikut panas, kita rasakan itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bulan pun tidak memuaskannya, ya, ketika bulan tidak memuaskan Ibrahim, dia mengarahkan pandangan kepada matahari. Ra'a syamsa. Kanjeng Nabi Ibrahim melihat kepada matahari. Kemudian tatkala dia melihat dengan mata kepalanya matahari terbit di pagi hari, dia berkata, inilah dia Tuhanku, karena ini yang lebih besar daripada bulan dan bintang-bintang dalam pandangan mata telanjang. Jadi memang matahari itu lebih besar ketimbang bintang-bintang kalau kita lihat dalam mata telanjang. Kenapa? Karena jarak dengan bumi itu lebih dekat ketimbang bintang-bintang yang lain. Hakikatnya bintang-bintang yang lain pun lebih banyak yang lebih besar, banyak yang lebih besar ketimbang matahari. Ketika dia melihat matahari, dia berkata, inilah dia Tuhanku, karena ini yang lebih besar daripada bulan dan bintang-bintang dalam pandangan mata telanjang. Maka akan tetapi tatkala ia, yakni matahari itu telah terbenam, yakni dikalahkan cahayanya oleh kegelapan malam, dia berkesimpulan sebagaimana kesimpulan ketika melihat bintang dan bulan tenggelam. Jadi kemarin tuh kita bahas bagaimana sikap Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tenggelamnya bintang dan matahari. Nggak suka, ya, nggak suka terhadap yang tenggelam, maka dia tidak mempertuhankan bintang dan rembulan. Nah ini juga ketika dia melihat tenggelamnya matahari, dia pun berkesimpulan sama dengan alasan sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa beliau Kanjeng Nabi Ibrahim tidak suka kepada yang tenggelam, tidak suka kepada bulan, tidak suka kepada bintang karena tenggelam. Oleh karena itu yang tenggelam tidak berhak untuk disembah dan tidak berhak untuk dipertuhankan. Dia berkata kemudian, Kanjeng Nabi Ibrahim kemudian berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari penyembahan bintang, bulan, matahari, dan apa saja yang kamu persekutukan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Ibrahim berlepas diri dari berhala, berlepas diri dari patung-patung, berlepas diri daripada planet Venus, bintang Venus, bulan dan matahari yang dipertuhankan oleh kaumnya. Berlepas diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian persekutukan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sesungguhnya. Ya.
Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu Amin. dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, yakni seluruh jiwa, raga dan totalitasku. Sebentar kita akan bicara masalah wajah. Kalau seandainya badan kita ini ditutup nih Bang Jid, semua ditutup, ya. Terus muka kita saja yang kelihatan, kira-kira kita kenal nggak tuh orang? Kenal, karena ada wajahnya. Bang Jid, wajahnya dibuka, tapi seluruh badannya kebungkus. Saya kenal itu Bang Jid, karena ada wajahnya kelihatan. Kelihatan mukanya. Tapi kalau seandainya mukanya ditutup, seluruh anggota badannya terbuka, kira-kira kita kenal nggak tuh badannya siapa? Punya siapa itu? Kagak, tuh, kagak. Jadi dipilihnya kata-kata wajahku itu memberikan informasi totalitas, ya. Totalitas. Kita beribadah secara totalitas, bukan hanya dengan wajah saja. Jadi kita ketika menghadap Allah bukan hanya dengan wajah saja, tetapi juga dengan seluruh anggota badan yang lain. Oleh karena itu wajah di sini sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk totalitas dalam rangka penghambaan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yakni Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan isinya, termasuk semua benda-benda angkasa seperti matahari, bintang, dan bulan. Aku menghadapkan wajahku dalam keadaan hanifan. Aku menghadapkan wajahku dalam keadaan hanifan, cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yakni bukan menganut apa yang dianut oleh kaumnya. Bahkan oleh siapapun ia mengakui dalam hati atau ucapan atau perbuatannya bahwa ada penguasa atau pemberi pengaruh terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali atas izinnya. Hanifah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akan coba melihat pada penafsiran daripada Imam Jalaluddin yang tertuang di dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, qala hadza, dia berkata, inilah Rabbi, Tuhanku. Perhatikan kata-kata haza, zakarrahu, dimuzakkarkan lafaz haza, ditazkiri khabarihi karena muzakkar khabarnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kata-kata haza ini menimbulkan apresiasi yang bermacam-macam dari para ulama. Para ulama mendiskusikan mengapa ayat ini menggunakan kata haza.
yang artinya ini, yang digunakan untuk menunjuk suatu yang bersifat muzakkar, maskulin atau jantan. Padahal yang ditunjukkannya adalah matahari yang dalam bahasa Arab dinilai sebagai mu'annas, feminim atau betina. Sehingga seharusnya kata yang digunakan adalah hazihi. Jadi dalam bahasa Arab kita mengenal ada kata perempuan, ya, ada kata-kata laki. Perempuan disebut dengan mu'annas, laki-laki disebut dengan muzakkar. Ya. Nah, matahari ini adalah dalam bahasa Arab dia masuk dalam kelompok mu'annas, bukan muzakkar. Para ulama berdiskusi, kenapa harus pakai haza? Padahal yang dimaksudkan adalah mu'annas, yaitu matahari sebagai bentuk mu'annas. Mestinya adalah hazihi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat bahwa ini sejalan dengan bahasa masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mengenal bentuk muzakkar dan bentuk mu'annas, yang tidak mengenal maskulin dan feminin. Ada lagi yang berpendapat bahwa masyarakat Nabi Ibrahim meyakini bahwa matahari adalah jantan yang berdampingan dengan betinanya yang bernama Anunit. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata yang menunjuk kepada keyakinan mereka. Tetapi kedua pendapat ini sulit diterima, karena kalaupun ada bahasa yang tidak mengenal maskulin dan feminin, nah kita nggak mengenal nih maskulin dan feminin. Kalau kita menunjuk orang perempuan, ya ini ya itu. Laki-laki juga pakai ini pakai itu. Ini Fatimah, padahal Fatimah perempuan. Sama dengan kita dengan laki-laki. Ini Suyanto katakan. Jadi sama seperti dengan bahasa Indonesia, bahwa tidak mengenal dengan jenis kata perempuan dan kata laki-laki. Kembali kepada pokok permasalahan tadi, masalah tentang dua pendapat ulama. Tetapi kedua pendapat ini sulit diterima, karena kalaupun ada bahasa yang tidak mengenal maskulin dan feminin, atau bahwa keyakinan mereka tentang matahari seperti itu, tetapi bukankah yang digunakan ayat ini adalah bahasa Arab, yaitu bahasa yang mengenal kata laki-laki dan perempuan, kata muzakkar dan mu'annas. Bukankah yang digunakan ayat ini adalah bahasa Arab? Di sisi lain, bukankah dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan bentuk feminin untuk menunjuk matahari? Jadi di dalam ayat yang lain seperti Al-Baqarah ayat 258, matahari digunakan dengan bentuk mu'annas, yaitu feminin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya pendapat yang lebih logis sekaligus sejalan dengan kaidah kebahasaan adalah yang menyatakan bahwa kata haza walaupun menunjuk kepada matahari, tetapi karena yang dimaksud adalah fungsinya sebagai Tuhan, haza rabbi, maka ia ditunjuk dengan kata tersebut. Bahasa Arab bahkan Al-Quran sering menggunakan cara demikian dalam redaksi-redaksinya. Jadi ada yang mengatakan bahwa haza ini bukan ditunjuk untuk matahari, tetapi untuk Tuhan. Haza Rabbi, Rabbi itu adalah muzakkar, makanya menggunakan haza.
Qala haza rabbi haza akbaru. Ini adalah Tuhanku. Ya. Ini di dalam kata Imam Jalaluddin di dalam tafsirnya dikemukakan zakarrahu litazkiri khabarihi. Dimuzakarkan lafaz saja karena muzakar khobarnya. Jadi kalau kita nih ngaji di Jawa di pondok pesantren ya, haza robbi, haza itu menjadi mubtada. Nih catat mubtada. Robbi itu menjadi khobar. Ada mubtada, ada khobar. Jadi Imam Jalaluddin mengungkapkan litazkiri khobarihi karena muzakar khobarnya, sehingga dia pakai haza. Khobarnya adalah robbi, mubtadanya haza. Haza utawi iki. Kalau kita ngaji di Jawa, boh di Cirebon, boh di mana we, yang penting mah Jawa. Ya, Lirboyo atau di mana aja. Makanya dalam terjemahan Jawa utawi iki, utawi itu mencirikan bahwasanya dia dalam kondisi mubtada. Utawi iki, hadza utawi iki Robi iku pangirane ngingsun. Khobarnya adalah Robi. Makanya karena dia khobar Robi make iku. Utawi itu untuk mubtada, iku itu untuk khobar. Artinya kalau bahasa Indonesianya ini bermula, ini utawi kan mubtada bermula. Kalau Betawi mah bermula ini adalah Tuhanku. Jadi sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin di dalam tafsirnya. Kenapa menggunakan haza? Karena khobarnya adalah muzakkar. Haza akbaru, ini lebih besar. Ya. Minal kaukabi wal komari, daripada bintang dan bulan. Matahari itu lebih besar tinimbang bintang dan bulan, lebih besar ketimbang bintang-bintang dan bulan. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu telah tenggelam, wa qawiyat alaihimul hujjatu, dan telah kuat hujah untuk mengalahkan mereka, walam yarji'u, serta mereka tidak kembali. Qala, dia berkata Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan billahi dengan Allah, minal asnam, yaitu daripada berhala, aku berlepas diri. Wal ajrami, dan benda-benda al muhaddasati, yang baru. Apa aja tuh ya. Wal ajramil muhaddasatil muhtajati, dan aku juga berlepas diri dari apa-apa yang kau sekutukan dengan Allah ya, daripada benda-benda yang baru, yang memerlukan ila muhaddasin, ila muhaddisin, kepada yang membaharukannya. Jadi dia berlepas diri tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalu, maka kaumnya berkata lahu kepada Ibrahim, ma ta'budu, apa yang engkau sembah? Hai Ibrahim, ya Ibrahim, ma ta'budu, apa yang engkau akan sembah? Qala, maka kemudian Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati.
Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku, qasadtu bi ibadati, aku bermaksud dengan ibadahku, aku menuju dengan ibadahku, lilladzi fataras samawati, khalaqas samawati wal ardo, yakni ibadahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi. Siapa itu? Ai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan. Hanifan tadi kita enggak terjemahkan. Jadi Hanifan itu menurut daripada Imam Jalaluddin ma'ilan ilad dinil qayyim, yaitu condong kepada agama yang benar. Aku menghadapkan wajahku, aku beribadah menuju peribadatanku menuju kepada yang zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan yang condong kepada agama yang benar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata hanif biasa diartikan lurus atau cenderung kepada sesuatu. Cenderung kepada sesuatu. Makanya tadi dikemukakan di dalam Imam Jalaluddin mengemukakan hanifan yang cenderung, yang condong kepada agama yang benar, condong kepada sesuatu. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan telapak kaki dan kemiringannya kepada telapak pasangannya. Yang kanan condong ke arah kiri, yang kiri condong ke arah kanan, sehingga lurus tuh jalannya. Yang kanan condong ke arah kiri, yang kiri condong ke arah kanan. Ini menjadikan manusia dapat berjalan dengan lurus. Lurusan itu menjadikan si pejalan tidak mencong ke kiri dan tidak pula mencong ke kanan. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hanif, tidak bengkok, tidak memihak kepada pandangan hidup yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tidak juga semata-mata mengarah kepada kebutuhan rohani. Jadi seimbang ajaran Ibrahim, yaitu seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani. Ini juga sejalan, kita ini adalah sebagaimana agamanya Ibrahim alaihissalam. Carilah duniamu seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun. Carilah duniamu seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun. Dan carilah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ya. Jadi jasmaninya dipelihara, rohaninya juga dipelihara, imbang jadinya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itulah hanifah. Kemudian di penghujung ayat dikemukakan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik kepadanya. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita. Inilah kajian kita, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.